Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ali dan Raza. Kita bakal di sini kali ini kita bakal dari kemarin kan video yang kemarin kita unboxing Realme X3 Pro. Nah, sekarang kita setelah beberapa hari kita pakai, kita mendalami. Nah, kita kira setelah kita resapi. Nah, sampai ada hal-hal yang mungkin kita bisa share di sini. Jadi ini kan selama ini kan di saat HP kan awal-awal kan mungkin tahun 2014 itu kalau kita mau dapat HP flagship yang terbaik itu mungkin nggak sampai 10 jutaan kita udah dapat gitu loh. Nah tapi sekarang ini makin kesini bahkan kayak OnePlus sekalipun yang bisa dibilang katanya HP murah tapi flagship flagship killer lah disebutnya itu sudah mencapai di atas 10 juta lebih. Nah jadi orang nggak bisa lagi misalnya kita nyari yang murah nggak bisa, bahkan kayak sekarang kan kalau misalnya kayak sekarang seri misalnya Samsung seri Note itu kan ada beberapa versi. Jadi kalau kita mau ambil yang mau cari yang paling murah misalnya, tapi justru kita dapatnya malah yang nggak lengkap fiturnya lah tetap. Jadi ada beberapa misalnya kamera kurang atau kurang di layar. Nah sekarang ini justru dengan adanya kayak seperti Realme X3 ini, dia dengan harga jadi harga awal itu barunya 8 juta kemarin. Nah pas kita beli ini harganya dia potongan di Erafone 1 juta, jadi 7 juta. Kita dapat Snapdragon 855 Plus, terus layar juga Full HD 120 Hz. Nah itu termasuk yang tinggi, bahkan iPhone sekalipun belum menggunakan layar refresh rate tinggi. Jadi dia dengan harga 7 juta kita bisa dapat, dan bahkan yang gilanya lagi RAM-nya itu 12 GB, internal 256 GB bahkan. Nah itu kan sangat menarik. Biarpun kalau misalnya kita lihat lah, kenapa sih? Ya kan kalau misalnya 855 Plus kan prosesor tahun lalu, kenapa nggak pakai yang 865? Nah di sini mungkin salah satu cara Realme untuk menekan biayanya, untuk memberikan harga yang murah dengan dia menggunakan prosesor tahun lalu lama. Dan ini pernah juga sebenarnya dulu Xiaomi awal-awal juga gitu, dia bahkan ada beberapa prosesor yang digunakan di HP misalnya dari HP Redmi Note beberapa HP digunakan prosesor yang sama karena emang dengan prosesor yang sama itu bagi kalau semakin lama prosesornya semakin murah. Nah ini 855 ini dibandingkan Snapdragon 865, nah 865 itu bahkan prosesor doang mencapai 2 juta lebih, mungkin hampir 3 juta prosesornya doang. Itu lumayan banget kan. Kalau dia bikin hampir semua mungkin bisa sampai 10 juta nantinya gitu. Iya makanya. Nah dan sekarang ini kan dia jadi dengan 855 Plus biarpun dia belum support 5G, tapi kan sekarang kalau kita bilang 5G, bahkan kalau misalnya Note 20 Ultra yang bakal nanti keluar bentar lagi nih udah pre-order, itu kan dia support 5G sudah bawaan sudah. Tapi negara kita masalahnya Indonesia belum support sama sekali 4G aja, kita masih empot-empotan gitu. Nah ngapain kita berangan-angan masuk misalnya ke 5G. Nah sekarang kita lihat kan misalnya sebagaimana kita lihat dari speknya itu kan bahkan kameranya ada 4, bahkan dia super zoomnya itu dia sampai hampir bisa mensupport sampai 60 kali, biarpun 60 kalinya ya misalnya dia nggak begitu, misalnya kalau semakin tinggi dia nggak begitu, tapi cukup bagus zoomnya. Nah makanya dia menarik dari kita bisa dia storage-nya juga menggunakan UFS 3.0 termasuk yang terbaru, cepat. Jadi dengan storage yang cukup cepat dan dipadu dengan RAM yang 12 GB, jadi kita memakai itu berasa banget cepat lah ketika ngebuka aplikasi atau menjalankan aplikasi, dia berasa. Nah berlanjut kita bahas sedikit masalah softwarenya. Nah ini softwarenya ini dia kan kita lihat di sini, kita buka HP-nya lah. Nah dia kan sebenarnya jadi Realme itu kan ketika dia menggunakan ColorOS biasa kan, kalau misalnya Android skin pada umumnya itu bloatware banyak banget. Bahkan bloatware itu bisa, kalau zaman dulu Samsung ketika nggak salah pas S3 Samsung S3 itu dia internalnya 16 tapi 8 giganya itu bloatware dari Samsung. Nah itu kan kita kayak menohok banget tuh, misalnya kita beli HP yang internalnya kita 16 kita harapkan bisa kita pakai, tapi 8 GB itu sudah terinstall dengan berbagai aplikasi yang sebenarnya kita pakai pun enggak gitu. Nah sekarang dia dari ColorOS beralih ke Realme, katanya janjinya Realme ini dia bakal memberikan pengalaman Android stock atau yang biasa disebut AOSP. Jadi pengalamannya benar-benar hampir kayak nggak pakai skin lah, tapi kenyataannya ini hanya
ColorOS dimodifikasi beberapa bagian sebelum mungkin ke depan nanti kita harapkan Realme bakal memenuhi janji untuk memberikan pengalaman Android stock. Nah, di sini ada bawaan aplikasi bawaan kayak di sini ada Baca Plus, ada beberapa. Jadi setiap region katanya dapat kayak aplikasi-aplikasi bawaan yang mungkin yang ada kerjasama sama kayak misalnya mungkin Shopee, ada beberapa kayak kemarin kita dapat Shopee sama beberapa aplikasi bawaan itu. Nah ini di sini ada satu hal yang sangat mengganggu, yaitu dia jadi kan di Play Store itu ada scanning untuk keamanan kayak security kayak antivirus lah bisa dibilang. Nah dia men-scan kira-kira aplikasi dia ada kayak malware atau semacamnya, tapi dia ada jadi di Realme memberikan scanning tambahan lagi kayak sama kayak Xiaomi di MIUI, tapi yang beda itu Realme nggak ngasih opsi kita untuk matiin gitu. Jadi setiap kita install aplikasi baru atau bahkan kayak kemarin kita setting ini HP untuk misalnya untuk digunakan sebagai daily driver, setiap diinstal aplikasi yang kita dari backup kita di Google, dia terus muncul scanning dan itu cukup mengganggu. Jadi setiap install nongol. Bahkan kita lagi kan biasanya kalau sambil kita backup, kita di recover itu kan kita pakai. Dan kita lagi pakai begini tiba-tiba muncul terus-terusan gitu. Jadi berkali-kali misalnya mungkin kalau misalnya ada 100 aplikasi itu muncul 100 kali. Nah, itu yang kekurangannya yang kita harapkan. Oke, nggak masalah kalau seandainya itu nggak dihilangin, cuman berikan kita opsi kayak di MIUI di mana scan-nya itu bisa kita matiin. Jadi kita bisa punya pilihan kalau misalnya kita mau menggunakan scan-nya dari Realme atau misalnya kita mau sudah percayakan sepenuhnya sama Google. Nah, yang ini juga yang kita perlu selain itu, nah kita gimana sih rasanya menggunakan Realme selama ini? Nah, Bang, dia kan dia menggunakan storage sekitar 4.200-an sampai 300 gitu. Nah, ini dengan layar refresh 120 Hz itu kalau kita gunakan ini kan gunakan kita auto. Cukup kerasa sih penggunaannya, cepat, lumayan nyedot tuh. Dia bakal lebih hemat karena jadi dia cukup kemarin dari jam 12 misalnya full itu jam 10 itu sudah tinggal 30%. Apalagi kalau misalnya tadi kita pakai nonton terus kita pakai main game atau semacamnya, dia cukup nyedot. Menguras banget ya. Menguras karena emang dia refresh rate ini yang mungkin berasa. Nah, mungkin kita bakal sedikit kita coba tes di PUBG. Kira-kira dia sekuat apa sih? Nah, di sini kita coba satu game yang termasuk yang populer. Kita lihat nih sekarang ini belum di setting, kita setting sekarang. Nah, kita lihat di grafik reduce device untuk foto dia emang HD ya. Kita coba bisa sampai ekstrim tuh yang HD. Ekstrim coba kita tes ya, ekstrim. Kalau misalnya HDR tuh bisa nggak dia? HDR dia nggak, sayangnya dia nggak support. Belum ya. Kalau Ultra HD nggak usah, apa nanti 4K ya. Di aliasing enable kali ya. Shadow enable. Oke nih ya. Sudah mentok kan. Kalau HDR sih nggak, Ultra HD nggak. Reduce apa? Detailnya lumayan ya. Menarik ini. Masih terbang. Turunnya. Jam. Balikin ke sini. Tapi untuk ini sih lumayan ya. Nggak terlalu, nggak patah-patah juga udah. Ini di kualitas HD ekstrim ya. Ekstrim ya. Dia tapi nggak, berarti mungkin kalau misalnya Ultra HD itu kalau misalnya mungkin kita pakai HP Sony mungkin bisa berasa tuh. Kalau ini juga enak tuh, nggak patah-patah, nggak ada. Nah, terjunnya gimana nih? Buka kali ya. Ya karena di sini maklum jarang main yang beginian nih. Ini cuma sekedar buat tes doang. Bukan pro players. Turunnya atau ngapain turun dia. Nah,
cukup detail, kelihatan tuh detail ini yang bagus. Bagus sih, layarnya juga bagus. Jadi nggak nge-lag, lancar. Pastinya harusnya dengan RAM 12 GB dan Snapdragon 855 Plus harusnya ini mah suatu hal yang kecil ya buat dia. Turun. Nah, turun. Ya, sip. Dia lancar emang itu ya. Iya, lancar banget ini. Tuh, dia nggak sama sekali nggak nge-lag. Ya, frame rate tinggi deh. Jalannya juga emang nggak kelihatan banget kalau misalnya kalau 60 fps dia smooth jalannya tuh larinya. Sip lah, lancar banget mainnya. Di sini ya, kita lihat settingnya tuh sekali lagi ya, HD. Karena nggak mungkin kita di HDR, nggak support, Ultra HD juga. Nah, jadi seperti yang tadi gamenya, kalau buat gamingnya pasti lancar banget. Nah, sekarang jadi kesimpulannya secara keseluruhan ini Realme X3 Super Zoom, meskipun dia dalam beberapa hal ada penurunan kualitas, misalnya dari layar dari AMOLED turun ke IP ke LCD biasa dan refresh, tapi dia menambah kekurangannya dengan meningkatkan refreshnya sampai 120, meskipun fast chargingnya juga, nah dia dari 50 watt, kalau yang X2 Pro itu turun ke 30 watt, tapi overall makanya enak banget, asik. Dan juga biarpun misalnya dia hanya bermodal baterai 4200, tapi ngecasnya dengan 30 watt itu dengan setengah jam itu kita bisa lebih dari 50%. Jadi untuk daily drive, untuk pemakaian dari segi kamera, dari segi gaming, dan juga pemakaian untuk kamera bagus, kamera depan juga oke dia, termasuk emang kan terkenal dari dulu juga Oppo emang punya dia penitik belatan di kamera juga, emang kan sering dibilang kayak HP-nya buat selfie lah, cukup bagus lah. Jadi untuk dengan harga 7 juta dengan spek kayak gini worth it banget untuk disikat lah, karena 7 juta dengan berbagai ini bagi internal 256 dan RAM 12 itu sudah sangat mumpuni. Jadi meskipun ada beberapa penurunan, cuman secara keseluruhan HP-nya oke, keren, layak untuk dikoleksi, untuk dipunya. Nah, sekian mungkin dari kita, dari Ali dan Raza. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.